Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiati SE. Saya adalah guru ekonomi di SMA N 1 Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan program pembelajaran dengan materi alat pembayaran non-tunai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Minta tolong kalian semuanya untuk berdiri, untuk mengecek keliling kalian, samping kiri kalian, samping kanan, samping kiri, kolong meja kalian nih biasanya suka ngumpetin sampah nih, ya kan? Coba dicek ada sampah tidak. Kalau ada, ibu minta tolong diambil dan dibuang ke tempatnya. Tidak ada, oke, terima kasih. Yang khusus nih untuk anak laki-laki, bajunya udah rapi. Coba ibu lihat, ada yang dikeluarkan tidak? Oke, terima kasih. Berarti semuanya rapi ya, kelas sudah bersih ya. Oke, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu agar apa yang materi nanti yang akan ibu sampaikan dapat kalian serap dengan baik. Berdoa dalam hati, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Indra, tolong pimpin doa Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi. Ibu ingin ngabsen dulu nih. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. 1, 2, 3. Ya, oke, hadir semua. Oke, materi kita hari ini materi baru ya, tentang alat pembayaran non-tunai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu permintaan dan penawaran. Ini masih berhubungan nih dengan materi yang sudah kita pelajari ya. Kalau kalian melakukan permintaan kan pasti ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini bayarnya apakah bisa menggunakan uang tunai atau bisa menggunakan uang non tunai, dan aplikasi apa saja sih yang ada di aplikasi pembayaran non tunai. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang materi ini. Ingin memberikan sebuah video inspirasi bagi kalian semua agar dalam pembelajaran hari ini, materi hari ini yang ibu berikan dapat memotivasi kalian supaya lebih semangat lagi dalam mengetahui lebih dalam tentang materi yang akan ibu sampaikan. Silakan kalian perhatikan ya. Terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai.
menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Tadi video sekilas ya tentang inspirasi. Dari video tersebut, apa hikmah yang dapat kalian ambil? Ada yang bisa menjawab hikmah yang dapat diambil dari video tersebut? Iya, jangan cepat putus asa. Ada lagi yang lain? Jamila? Ya, gimana? Apa yang bisa diambil? Jika kita ambil dari video tersebut, kita seperti Saparina yang tadi sebut, kita jangan pantang menyerah, terus sampai kita mendapatkan apa yang kita mau, Walaupun kita harus mendapatkannya dengan bekerja keras. Intinya jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih untuk jawaban Saparina dan Jamila ya. Ya, apa yang diungkapkan oleh Saparina dan Jamila adalah benar ya. Yang namanya kita hidup itu jangan pantang menyerah. Apalagi kalau kita melakukannya dengan memperbanyak ilmu, dengan literasi, dengan membaca, apapun permasalahan kita kan bisa terpecahkan dengan pengetahuan yang kita punya. Ya, paham semuanya ya? Oke, dalam materi hari ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai kalian bisa lihat di sini dengan beberapa tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah peserta didik itu mampu memahami tentang alat pembayaran non tunai itu. Kalian juga nanti dapat menganalisis sejauh mana sih perkembangan teknologi tentang alat pembayaran non tunai ini, ya. Dan kalian juga nanti akan bisa memahami berbagai bentuk alat pembayaran non tunai yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu ingin tanya, kalian tahu kan dengan ini? Apa sih ini? Alat pembayaran non tunai berupa GoPay. Ya. Pasti mengenal kan semuanya dengan GoPay? Asing tidak di kalian GoPay ini? Tidak. Kalau tidak, Ibu mau tanya, apa sih manfaat dan kegunaan aplikasi ini? Manfaatnya apa? Kalau seandainya kalian, menurut kalian ini sudah tidak asing lagi. Apa manfaatnya? Lebih praktis. Ada lagi yang lain? Selain Jamila nih. Apa kegunaannya? Untuk bertransaksi. Ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada? Oke. Apa sih kegunaan dari aplikasi ini sendiri? Apa manfaat kegunaan dari aplikasi ini sendiri? Apa sih? Untuk transfer uang. Bisa untuk transfer uang GoPay? Gimana ya caranya? Ibu belum gitu tahu loh. Gimana caranya kalau aplikasi GoPay ini untuk transfer uang? Belanja transaksi online. Untuk membayar belanja dalam transaksi online. Oke, selanjutnya. Apa sih kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini? Apa kelebihan yang dimiliki? Bisa lebih banyak mendapatkan diskon dan promo. Wow, bisa mendapatkan diskon dan promo lebih besar ya? Berapa persen yang dapat? Tergantung apanya? Tergantung tokonya ngasih diskonnya. Oh, tergantung tokonya ngasih diskonnya. Beda-beda berarti ya dapat diskonnya ya. Oke. Terima kasih Saparina. Oke, selanjutnya. Menurut kalian ya, apakah aplikasi GoPay ini termasuk dalam alat pembayaran apa? Tunai kah atau non tunai? Alat pembayaran non tunai. Oke. Nah. Oke. Kalian tadi sudah menjawab
pertanyaan yang Ibu berikan, beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Ibu pengen tahu nih lebih dalam ya, pengetahuan kalian tentang aplikasi selain GoPay apa saja dengan menjawab pretest yang Ibu berikan. Silakan kalian buka aplikasi SDA-nya, kalian kerjakan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, Ibu udah lihat hasil pretest kalian ya? Ternyata rata-rata hasilnya belum semuanya mengetahui tentang aplikasi alat pembayaran non tunai yang saat ini sedang tren, ya. Oke, untuk menambah kalian tahunya kan tadi baru GoPay, ya kan? Baru GoPay. Ada lagi yang tahu yang lain selain GoPay apa? Dana. Nah, GoPay, Dana, tapi belum semua anak-anak Ibu nih yang cantik-cantik ini dan yang ganteng-ganteng ini semuanya paham, ya. Bukannya tidak paham, semua paham, tapi belum mencapai keseluruhan ya, mungkin sekitar 20 atau 30% dari jumlah kalian yang hadir hari ini memahami tentang aplikasi pembayaran non tunai. Oke, Ibu ingin memutarkan sedikit video tentang alat pembayaran non tunai. Kalian perhatikan dengan baik ya. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah saldo dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up. Putar barusan, apa yang kalian dapat? Aminah, apa yang kamu dapat dari video tadi? Apa yang kamu dapat? Jadi tahu alat pembayaran non tunai seperti aplikasinya. Oke, makasih Ponita. Aplikasinya apa saja sih? Email? Dana, Oppo, QR. Jadi berapa jumlahnya yang kamu tahu dari video tadi? Oh, kamu lebih tahu yang kartu kredit dari aplikasi yang tadi diputar. Oke, makasih Email. Ada lagi yang lain? Bila, apa yang kamu dapat tadi dari video yang Ibu putar? Menggunakan pembayaran tunai bisa lebih cepat, aman, dan praktis. Dengan pembayaran non tunai bisa lebih cepat dan praktis. Oke, terima kasih Dila. Kasih aplaus dong untuk teman-teman kalian yang udah jawab. Oke. Ya, apa yang dibilang oleh teman kalian Dila, Email, dan Ponita semuanya benar ya. Nah, alat pembayaran non tunai itu biasa sih disingkat dengan istilahnya APNT ya, alat pembayaran non tunai. Adalah sebuah metode pembayaran transaksi yang tidak melibatkan bentuk fisik uang atau disebut dengan uang kartal, yang melainkan menggunakan sebuah instrumen elektronik atau digital yang memudahkan kita bertransaksi dari satu pihak ke pihak lain. Cuman dengan handphone ya, karena aplikasi tersebut adanya di handphone. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham kita langsung melakukan sebuah diskusi. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberitahukan bahwa dalam diskusi ini nanti ada beberapa penilaian yang Ibu lakukan. Pertama adalah penilaian dalam diskusinya, apakah kalian aktif dalam berdiskusi kelompok atau tidak. Lalu yang kedua adalah
penilaian dalam saat kalian menyampaikan aksi kalian. Aksi itu berupa hasil karya kalian yang dikerjakan dalam diskusi kelompok. Yang terakhir adalah nanti kita akan melaksanakan post test untuk mengetahui sampai mana kalian memperhatikan dan mendalami materi yang sudah Ibu sampaikan. Paham ya? Oke. Diskusi kita mungkin nggak akan banyak waktunya singkat. Diskusi kelompoknya nanti kita bagi dalam 2 sesi. Yang sesi 1 adalah kelompok asli, terus kita berputar ke kelompok ahli. Ya, kelompok ahli itu yang tadi membahas mengenai GoPay. Mana? Ini siapa yang membahas mengenai GoPay? Siapa yang membahas Dana? Siapa yang membahas Link? Siapa yang membahas mengenai OPPO dan QR di dalam kelompok kalian masing-masing? Ya, nanti bergabung dengan kelompok ahli GoPay, ahli Dana, ahli Link, dan ahli QR. Tapi waktunya nggak lama. Dalam kelompok asli kalian diskusi 10 menit, Ibu kasih waktu. Nanti pindah ke kelompok ahlinya cuma 5 menit. Setelah 5 menit balik lagi ke kelompok asli. Bisa dimengerti semua anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa Ibu kasih waktu selama 1 menit untuk membentuk kelompok kalian. Silakan. Oh, 3 kelompok. Oke, waktunya 10 menit ya. 10 menit, nanti Ibu beritahukan pada menit keberapa kalian harus pindah ke kelompok ahli. Ya, sekarang 10 menit. Oke, waktu sudah. Sekarang kalian bergabung dengan kelompok ahli. Perhatikan, kelompok ini yang membahas mengenai QR, ini mengenai GoPay, itu kelompok Link, sana Dana, dan di sini OPPO. Oke? Ya, OPPO, Dana, QR, Link, dan QR. Oke? Silakan berpindah ke kelompok ahli dalam hitungan 3. 1, 2, silakan kalian diskusikan kembali sesuai dengan keahlian kalian tadi dalam diskusi membahas apa atau kelompok kalian. Waktunya nggak lama ya, cuma 5 menit. Oke, silakan 5 menit. Oke, waktu udah habis, silakan balik lagi ke kelompok asli. Silakan balik ke kelompok asli. Kita
kalian sedang berkeliling dunia. Anggap kita sedang berkeliling. Oke, silakan sekali lagi apa yang kalian dapat cari di dalam kelompok aku. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silakan, Ibu berikan waktu untuk kalian membereskan hasil pekerjaan kalian. Mana yang akan kalian bawa ke depan, aksi kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Silakan, maju ke depan. Ya, kelompok Saparina, silakan Neng. Silakan. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok Saparina. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada aplikasi Oppo, urutan tahunnya 25 September 2017. Kegunaannya untuk membeli pulsa dan paket internet. Yang kedua ada Dana, urutan dan tahunnya 5 Desember 2018. Kegunaannya untuk membayar tagihan listrik dan belanja online. Yang ketiga, Aida, urutan dan tahunnya 30 Juni 2019. Kegunaan membeli atau membayar berbagai penunjang persiapan kerja seperti seragam, sepatu, pulsa, dan data dan lain-lain. Nomor 4, Gopal, urutan dan tahunnya 2016. Kegunaannya membayar berbagai layanan dan transportasi umum, makanan, belanja online, lalu ada QR, urutan tahunnya 2019, kegunaannya bidang advertising, marketing, jejaring sosial, bahkan bisa digunakan untuk mengodekan alamat website dan nomor telepon. Langsung. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, Jamila ingin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 5 urutan tahun dan kegunaannya. Nah, kesimpulan dari semua aplikasi itu apa ya? Boleh dijelaskan? Izin menjawab. Kesimpulan dari semua aplikasi itu adalah semuanya adalah aplikasi untuk membayar tagihan listrik secara lebih mudah menggunakan aplikasinya, dan juga untuk pembayaran transaksi online. Semuanya sama aja sih menurut kami. Satu. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Satu kelompok lagi ya untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, siapa? Kelompok Jamila. Oke, kelompok Jamila. Silakan, kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi tentang pembayaran non tunai. Jadi, menurut kalian alat-alat pembayaran non tunai apakah yang paling cocok digunakan untuk transaksi pada saat jajan di kantin sekolah? B. Pembelian pulsa internet. C. Pembelian token listrik. D. Transfer uang. E. Belanja online melalui aplikasi Lazada dan Shopee. Jadi
semua aplikasi yang tadi kita diskusikan itu semuanya cocok untuk transaksi pada saat jajan, pembelian pulsa internet, pembelian token listrik, transfer uang, belanja online melalui aplikasi Lazada dan Shopee. Semuanya cocok digunakan dan menggunakan aplikasi non-tunai itu lebih mudah, cepat, praktis, dan aman. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Nah, kan di sekolah kita ini ada kantin sekolah ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya aplikasi Dana. Kita bisa menggunakan aplikasi Dana untuk itu juga pembelajaran buat siswa-siswa lainnya untuk bahwa ada loh aplikasi yang bisa digunakan oleh handphone yang lebih mudah, praktis, dan cepat gitu kan. Kalau misalnya pakai uang tuh susah kalau nyari kembalian dan lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke. Jadi dari hasil diskusi dan dari hasil presentasi yang dilakukan oleh teman kalian, apa kesimpulan akhir yang dapat kita ambil? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan akhirnya apa? Dari 5 aplikasi yang tadi sudah Ibu berikan penjelasannya, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa kesimpulan akhir yang bisa kalian ambil? Oke, ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menjabarkannya ke Ibu? Kelompok 5? Apa kesimpulan akhir dari materi kita hari ini? Jadi mengetahui jenis-jenis alat pembayaran non tunai dan cara penggunaannya. Dapat mengetahui jenis-jenis alat pembayaran non tunai dan cara penggunaannya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 5. Oke, kelompok 1. Kita jadi mengetahui bahwa alat pembayaran non tunai itu sangat berguna bagi semua orang. Ya. Juga lebih praktis dan mudah. Tapi juga ada juga resiko. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok 2, kelompok 3? Cukup? Kelompok 4? Cukup. Oke, terima kasih. Apa yang kalian simpulkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 memang benar ya. Yang namanya alat pembayaran non tunai ini bermanfaat bagi semua orang, apalagi bagi kita yang saat ini harus mengikuti tren. Ya, kalau kita sendiri tidak mengikuti tren yang saat ini, apa sih yang sedang berkembang saat ini di Indonesia? Nanti kita dibilang apa? Dibilang apa? Katrok. Dibilang katrok atau kudet ya. Dengan kita belajar ini jadi kalian tahu jenis-jenis alat pembayaran itu ada lebih dari 5 jenis yang ada di Indonesia ya. Oke, Ibu ingin sebelum Ibu tutup nih materi kita hari ini ya. Ibu pengen tahu pemahaman kalian sejauh mana sih, sedalam mana sih? Tapi sebelum itu Ibu ingin kalian mengisi lembar penilaian teman kalian sendiri nih. Kalian nilai teman kalian ini berapa sih tadi? Nilainya layaknya berapa sih? Apakah teman kalian membantu memberikan ide atau tidak? Ya? Ibu isi 2. Ya. Kalian nilai nih, berapa nih teman kamu dalam satu kelompok? Pantes nggak? Diam aja. Berapa sih nilainya teman kamu? Ya, nih nama-nama teman kamu. Nih, isi bukan mana. Sudah kumpulkan ke Ibu? Sudah? Sudah kumpulkan ke Ibu? Sudah? Oke, terima kasih. Ini penilaiannya, yang nilai teman kamu loh, bukan Ibu ini loh yang nilai. Ini. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya.
Kita lakukan, Ibu ingin melakukan post test nih. Tadi kalian memperhatikan tidak? Dari penilaian teman kalian sih, Ibu udah lihat nih, oh berarti si A, si B ini dalam diskusi kelompok nggak ikut berperan. Ibu mau tahu, silakan kalian kerjakan post test. Post testnya waktunya nggak lama, cuma 5 menit. Sok, silakan buka SDA-nya, silakan kalian kerjakan. Oke, sudah? Sudah semua? Ya, hasilnya rata-rata Ibu lihat dapatnya 80 semua. Oke, terima kasih, keren, alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa minggu depan kita akan melaksanakan sebuah observasi, ya. Berapa banyak sih aplikasi ini digunakan oleh teman-teman kalian, oleh teman sebaya kalian yang di kelas sebelah atau kakak kelas kalian ya, berapa banyak sih? Nanti kita akan melakukan observasi mengenai itu. Oke, sebelum Ibu tutup juga, Ibu ingin lihat kepuasan kalian akan materi kita hari ini dengan sebuah emoji yang cukup cantik. Bisa ada yang kecewa dengan Ibu tentang materi kita hari ini. Ibu kasih waktu 1 menit ya, 1 menit. Ingat loh, 1 menit. Dalam hitungan ketiga, nanti kalian angkat semua gambar emoji kalian yang tidak ada handphone atau handphonenya ngeblank, ngehack, boleh di kertas kalian gambar emojinya. Sudah semua? Oke, sudah? Oke, hitungan ketiga, angkat semuanya, arahkan ke Ibu. Jangan diarahkan ke Indra atau jangan diarahkan ke Jidan, ya. Arahkan ke Ibu. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, dengan berteriak, dengan semangat teriaknya, ya. 1, 2, 3. Wah, keren-keren ya, tapi ada yang tidak terlihat emojinya. Ada yang tidak terlihat. Oke, terima kasih. Sudah? Oke. Terima kasih kalian sudah mengikuti materi kita hari ini, pembelajaran hari ini dengan begitu semangatnya. Sehingga yang tadi pretest hasilnya di bawah rata-rata hampir 20% yang paham sekarang sudah mencapai 99% paham. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa bersama dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Sebelum pulang, kita membaca doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.